Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada kakak-kakak kelas 9 di channel Edukasi Science. Baiklah, kita telah memasuki ke pembahasan baru, yaitu mengenai bioteknologi bagian pertama ya. Nah, berikut ini ada yang harus kamu pahami dulu ya anak ya, yaitu kompetensi dasar atau kemampuan minimal yang harus kamu miliki dalam mempelajari bab ini. Yang pertama di KD Pengetahuan, kamu harus mampu menerapkan konsep bioteknologi dan perannya dalam kehidupan manusia. Nah, selanjutnya ada KD keterampilannya nih, yaitu kamu harus mampu membuat salah satu produk bioteknologi konvensional yang ada di lingkungan sekitar. Oh iya, saya mau tanya nih, apakah kamu sudah pernah makan tape ketan, tape singkong, atau sudah pernah makan telur asin? Kalau yang ini, pasti sudah pernah kan, tahu goreng? Apalagi yang ini, tempe goreng, pasti semua sudah pernah makan. Baiklah, semua makanan yang ada di gambar ini adalah hasil dari produk bioteknologi. Wah, ternyata masyarakat Indonesia sudah mengenal bioteknologi sejak zaman dulu ya. Nah, sebenarnya bioteknologi itu apa sih? Let's check it out. Bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, baik bakteri, jamur, atau fungi, virus, dan lain sebagainya, maupun produk dari makhluk hidup seperti enzim dan alkohol dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Bioteknologi sebenarnya sudah dikerjakan manusia sejak ratusan tahun yang lalu, karena manusia telah bertahun-tahun lamanya menggunakan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur ragi untuk membuat makanan bermanfaat seperti tempe, roti, anggur, keju, dan yogurt. Namun, istilah bioteknologi baru berkembang setelah Louis Pasteur menemukan proses fermentasi dalam pembuatan anggur. Lalu, apa saja manfaat dari bioteknologi, Bu? Baiklah, manfaat dari bioteknologi misalnya nih. Yang pertama, dapat menghasilkan obat. Yang kedua, menghasilkan antibiotik. Yang ketiga, mengurangi pencemaran lingkungan. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan hasil produksi pertanian dari tanaman transgenik. Dalam perkembangannya, bioteknologi itu dibagi menjadi dua golongan, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Maksudnya seperti apa sih, Bu? Nah, bioteknologi konvensional disebut juga dengan bioteknologi tradisional. Bioteknologi konvensional adalah cara penerapan ilmu bioteknologi yang memanfaatkan organisme hidup secara langsung untuk mengubah kandungan gizi yang terdapat pada suatu produk. Karakteristik bioteknologi konvensional adalah sebagai berikut. Yang pertama, memanfaatkan mikroorganisme untuk menghasilkan produk baru dengan peralatan sederhana. Yang kedua, biasanya hanya sebatas memanfaatkan mikroorganisme dalam proses fermentasi. Dan yang terakhir, teknik dan penerapan ilmu yang digunakan itu masih sangat tradisional. Lalu, contoh mikroorganisme dari bioteknologi konvensional itu apa saja, Bu? Nah, contoh kegiatan yang memanfaatkan bioteknologi konvensional antara lain. Yang pertama nih, dalam pembuatan kecap, kita membutuhkan mikroorganisme yang dikenal dengan Aspergillus soyae. Next, dalam pembuatan tempe nih kakak-kakak, yaitu menggunakan jamur Rhizopus oryzae. Kemudian dalam pembuatan tauco, membutuhkan yang namanya mikroorganisme Aspergillus oryzae. Ada lagi dalam pembuatan tape nih, kita butuh yang namanya mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae. Kemudian dalam pembuatan yogurt ada Lactobacillus vulgaris. Dan yang terakhir ada oncom, yaitu dengan bantuan jamur Moniliae cytophilia. Sebenarnya sih masih banyak lagi produk contoh makanan yang ada di sekitar kita nih kakak-kakak. Nanti kakak-kakak bisa cari sendiri ya informasinya. Next, kalau yang bioteknologi modern, karakteristik dan contohnya seperti apa sih, Bu? Karakteristik bioteknologi modern. Yang pertama, menggunakan rekayasa genetika. Yang kedua, membutuhkan keahlian khusus. Nah, yang terakhir, menggunakan peralatan yang canggih. Nah, contoh kegiatan bioteknologi modern.
Yang pertama ada kultur jaringan, yang kedua tanaman unggul, yang ketiga inseminasi buatan, yang keempat ada vaksin, dan yang terakhir pembuatan hormon insulin. Bioteknologi banyak digunakan dalam berbagai bidang kehidupan, antara lain dalam bidang pangan, bidang pertanian, bidang peternakan, bidang kesehatan, maupun bidang lingkungan. Baiklah, terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini dan nantikan video kelanjutannya ya. Karena video ini telah berakhir, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.